Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alqa'il fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala bil haqqi basyira wa nadhira wa rahmatan lil alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia, setelah khotib bertahmid, bertasni' dan bertaslim, khotib berwasiat untuk diri sendiri dan para jamaah yang hadir agar selalu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan hendaknya meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang berbahagia, judul khutbah kali ini saya beri judul sejarah sebagai sarana pembelajaran bagi umat. Sebagai catatan masa lalu yang benar adanya, kisah atau sejarah diperintahkan Allah untuk diceritakan kepada orang-orang agar mereka pada berpikir sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Quran Al-A'raf 176. Sebagai catatan masa lalu yang benar adanya dapat bersifat positif dan dapat juga bersifat negatif menurut istilah saya. Namun semuanya adalah benar adanya. Al-Quran surat Yusuf ayat 111 menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 menurut khotib merupakan perintah Allah secara halus kepada umat yang beriman untuk membuat sejarah hari esok dengan bertitik berangkat dari sejarah masa lalu. Allah berfirman yang ayatnya sudah saya baca tadi, terjemahnya sebagai berikut: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah Jumat yang insya Allah selalu mendapat ridha Allah. Al-Quran pedoman hidup umat Islam. Selain berisi banyak hal seperti perintah dan larangan, ajakan dan cegahan, hukum dan etika, juga memuat kisah, baik kisah atau cerita setelah kiamat maupun cerita-cerita sebelum hari kiamat, sebelum Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah. Cerita-cerita itu ada yang positif dan ada pula yang negatif, khusus cerita yang terjadi pada umat terdahulu seperti kecongkakan Fir'aun, pembangkangan Bani Israel kepada Nabi Musa, keterlaluan umat Nabi Nuh, cerita istri Nabi Nuh dan Lot, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Khotib sebut merupakan catatan masa lalu yang beraroma negatif.
dan yang benar adanya. Sedangkan cerita tentang kesolehan istri Fir'aun dan Maryam ibunda Nabi Isa alaihissalam, cerita Nabi Sulaiman dengan burung hudhud yang berakhir dengan penyerahan diri kepada Allah yang dilakukan oleh Ratu Bilqis, keberhasilan Daud dalam mengalahkan Jalut dan lain sebagainya, khotib sebut merupakan catatan sejarah yang beraroma positif dan yang benar adanya. Demikian juga catatan peristiwa masa lalu bangsa Indonesia, catatan masa lalu tentang perjuangannya untuk menjadi bangsa yang merdeka dari penjajahan, kegigihan dalam mempertahankan kemerdekaan, keberhasilannya dalam membangun dan mensejahterakan bangsa, merupakan catatan masa lalu yang beraroma positif dan itu benar adanya. Di balik itu ada juga catatan masa lalu yang beraroma negatif, seperti munculnya gerakan-gerakan atau pemberontakan terhadap pemerintah, seperti yang dilakukan oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat, Permesta di Sulawesi, PRRI di Sumatera, pemberontakan PKI di Madiun, dan tragedi G13 PKI tahun 65 adalah catatan masa lalu dari bangsa ini yang beraroma negatif, dan itu benar adanya dan dirasakan oleh bangsa ini. Dua gerakan tersebut dahulu dikatakan oleh petinggi negara sebagai gerakan ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Agar catatan kelam masa lalu dari bangsa ini dapat menjadi media pembelajaran, menurut khotib tidak ada kata lain kecuali memahaminya, bukan meninjau kembali. Adapun caranya sebagaimana diperintahkan Al-Quran, faksusil kososo la'allahum yatafakkarun, ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah agar mereka berpikir. Mengapa harus diceritakan? Allah menjawab di awal ayat 111 surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, mengikuti metode Al-Quran, cerita itu harus diceritakan berulang-ulang, seperti berulang-ulangnya Al-Quran mengisahkan kerewelan Bani Israel dan keangkuhan Raja Fir'aun. Kaum muslimin rahimakumullah, mengakhiri khutbah pertama, perlu kiranya khotib sampaikan sabda Nabi yang berkaitan dengan tragedi, yakni hadis riwayat Bukhari pada nomor 6133 yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yultaghul mu'minu min juhrin wahidin marrataini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin tidak akan terperosok dua kali dalam satu lubang. Bagaimana agar tidak terperosok dua kali dalam satu lubang? Menurut khotib, catatan bangsa masa lalu yang benar adanya dipahami, diceritakan berulang-ulang sebagai bahan pembelajaran, bukan untuk ditinjau kembali. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayuhan nas
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin rahimakumullah, pada khutbah yang kedua saya tidak ingin menyimpulkan. Jamaah sudah cerdas ya. Al-Quran sudah membimbing, Rasulullah telah memperingatkan, tinggal apa yang akan kita lakukan. Allah akan memberi kabar kepada kita apa yang telah kita lakukan. Mari kita akhiri khutbah ini dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tuzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina waslih lana dunyana lati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana lati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli syarrin wal fawza bil jannah wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al akhyar wa sallama tasliman katsira. Aqimus shalah.